Saudara, apa yang terjadi sesungguhnya di rumah Magelang? Yang dikatakan Yosua melukai harkat dan martabat dari keluarga Verdi Sambo. Saya mengupas ini, saya mendapatkan informasi-informasi yang eksklusif. Dan saya sekarang berada di sebuah tempat yang saya akan mewawancarai penasihat hukum dari keluarga Yosua, Bung Kamarudin Simanjuntak. Terima kasih Bung Kamarudin. Siap. Iya, sebelum kita bicara soal apa yang terjadi di rumah Magelang terkait dengan Yosua, saya ingin tahu dulu bahwa terjadi keributan antara Ibu Putri dengan Verdi Sambo di rumah Magelang. Betul. Karena? Mereka ini kan ke Magelang, misinya dua. Pertama, mengurus anaknya. Yang kedua, dalam rangka merayakan hari ulang tahun perkawinan yang ke-22. Mereka pergi bersama-sama, tetapi karena di sana terjadi perkelahian atau pertengkaran mulut antara Ibu Putri dengan Pak Verdi Sambo, maka informasinya Pak Verdi Sambo itu duluan pulang, meninggalkan istrinya. Kepulangannya itu diduga untuk mempersiapkan pembunuhan terencana itu. Keributannya antara Ibu Putri dengan Verdi Sambo ada apa waktu itu? Informasinya Verdi Sambo ini telah menikah di luar undang-undang, dinikahkan oleh rohaniawan dengan perempuan cantik yang sering kita sebut itu. Yang merupakan polwan itu yang sebutkan. Entah siapa itu, pokoknya berdasarkan informasi yang datang ke saya, mereka sudah menikah dan saya klarifikasi ini kepada Dirtipidum dan Dirtipideksus maupun Kabareskrim. Mereka juga mengetahui dan saya minta supaya ditangkap rohaniawan ini. Karena ini yang bikin rusak negara ini. Dikatakan bahwa mereka ini sudah lama katanya tidak harmonis. Antara Ibu Putri dengan Verdi Sambo. Dengan Verdi Sambo, sehingga ketidakharmonisan itu dipakai sebagai dalil untuk Verdi Sambo menikahi yang lain, dan sehingga rohaniawan itu mau terlibat menikahkan. Singkat cerita bahwa keributan itu terjadi karena diduga Verdi Sambo menikah lagi. Dan kenapa marah kepada Yosua? Karena diduga Yosua yang memberikan informasi memberitahu kepada ibunya. Karena itu kan Bu Putri itu kan dianggap ibunya gitu. Tapi pertanyaan begini, masa hanya karena hal tersebut dilakukan perencanaan pembunuhan terhadap Yosua? Apakah tidak terlalu kecil soal itu? Ini kan biasanya ibu ini, atau kami sering sebutnya itu polisi toba, ini adalah orang yang powernya sangat kuat. Kalau dia sudah tidak kuat melawan suaminya, biasanya dia mengancam. Polisi toba ini mengancam, kalau sudah menyangkut tali air, saya lapor kamu ya ke bosmu atau ke pimpinanmu, termasuk bisnis gelap, kan begitu. Ini kan sudah dalam keadaan emosi. Ibu Putri, tapi ini analisis ya? Saya dapat info. Mesti dikonfirmasi lagi, mesti diselidiki lagi. Nah, kalau dibuka bisnis gelap ini kan akan melibatkan banyak mafia yang selama ini mengimpor narkoba dari luar negeri, dan mereka centengnya kan gitu. Tentunya masih diselidiki lagi. Bisnis gelap lah ini kan gitu loh. Tetapi yang jelas inilah diduga diancam, akan saya laporkan kau berikut dengan bisnis gelapmu. Jangan-jangan Verdi Sambo juga marah karena ada hubungan khusus antara Ibu Verdi Sambo, Ibu Putri, dengan Yosua. Saya tunjukkan, ada foto di mana Yosua menyetrika baju dan kemudian difoto oleh Ibu Putri. Itu hubungan khususnya antara ibu dan anak. Anaknya? Anaknya Pak Verdi atau anaknya Ibu Putri. Jadi dia dianggap anak di situ. Oleh dua-duanya? Oleh dua-duanya, karena Ibu Putri pernah memohon kepada bundanya Joshua di Jambi. Ibu Rosti? Ibu Rosti ya. Ibulah yang melahirkan, saya yang merawat, kan gitu. Oh, sampai sebegitunya? Iya. Jadi ya wajar namanya dia sebagai anak, tentulah dia di situ punya kelebihan dibanding yang lain. Misalnya ya menyuci piring, memasak gitu ya, terus menyetrika baju anak-anaknya gitu loh. Kebetulan ini kan anak yang terampil, karena berasal dari keluarga sederhana. Kan Mohon maaf sebelum segitu, Bang. Tapi pertanyaan begini, nyonya besar ke kamar pelayan. Apakah itu mahfum? Apakah itu biasa? Apakah itu wajar? Ya namanya itu rumah. Dan pelayannya laki-laki. Nyonya besar ke kamar pelayan. Apakah itu mahfum? Apakah itu biasa? Apakah itu wajar? Ya namanya itu rumah. Dan pelayannya laki-laki. Dia itu yang punya rumah dan itu anaknya, apa salahnya? Di situ kalau kita lihat itu foto, Ibu Putri memotret Joshua sedang menyetrikai baju anak-anaknya. Betul. Di mana bajunya itu baju sekolah yang masih terlihat logo OSIS kalau nggak salah itu ya. Betul. Si Ibu Putri memotret dan mengirimkan ke adik Joshua, namanya Reja, yang juga anggota Polri. Lihat nih abang kau ini nih, rajin kali pun, multi talenta, luwes sekali, sampai bingung ngasih gajinya berapa. Kamu nggak datang ke sini bantuin abangmu,
Artinya Ibu Putri masih mencandain adiknya supaya datang ke Magelang. Dan Ibu Putri tidak hanya dekat kepada Joshua, tapi dekat juga kepada adiknya. Terbukti tanggal 1 Juli 2022 sebelum mereka berangkat ke Magelang, adiknya ini diberi hadiah-hadiah yang hebat-hebat lah menurut saya. Bahkan dijanjikan kepindahannya ke Jambi supaya dekat mengurus ayah ibunya. Kira-kira gitu. Lalu apa yang salah di situ? Apakah ada kesalahan Ibu Putri karena dia dekat dengan Joshua dan adiknya? Abang membantah ketika ada pendapat yang menyatakan bahwa ada hubungan khusus antara Joshua dengan Ibu hubungan Putri. khususnya itu ibu dan anak. Sehingga membuat yang lain Hubungan cemburu. mesra, kalau saya katakan boleh? Enggak, karena saya juga menganalisa WhatsApp-nya Joshua kepada ayah ibunya dan kepada kakak adiknya. Dia selalu membanggakan Pak Perdisambo dan Ibu Putri. Dan mengatakan Perdisambo ini sebagai ayahnya dan Ibu Putri sebagai ibunya. Saya ingin menanyakan tentu Pak, hubungan antara Brigadir Polisi Nofriansyah Yosua Huta Barat, Inspektur Jenderal Polisi Verdi Sambo. Dekat hubungannya Pak? Mungkin Nofri pernah cerita almarhum? Almarhum ini selalu cerita bapak dan ibu itu baik gitu. Soalnya anak kita ini tidak pernah ini menceritakan kesulitan-kesulitan di pekerjaan. Dan dia pun di sana kerja kan 2,5 tahun sama Pak Verdi Sambo. Dengan istri dari Verdi Sambo, pernah ada cerita mungkin Pak yang bersangkutan? Cuman itulah dibilangnya, ibu itu pun sama bapak ya baik, selaku atasan dengan bawahan katanya. Itu makanya waktu kabar kematian dia kami sangat terkejut. Ternyata Joshua cerita kepada kekasihnya yaitu Pera. Kepada Pera diceritakan bahwa dia sudah diancam mau dibunuh pertanggal 21 Juni 2022. Ya. Dan ancaman pembunuhan itu begitu drastis sampai dia menangis terseduh-seduh. Dan itu terulang sampai tanggal 7 Juli. Itu waktu setrika itu setelah ribut dengan Verdi Sambo atau sebelum? Ributnya ini kan sudah berkali-kali. Oke, tapi yang terbongkar itu di terakhir itu? Iya, Tanggal 2? yang di Magelang. Tanggal 2? Jadi mereka merayakan ulang tahun pernikahan dulu, yang ke-22 baru ribut. Oh, runutannya Jadi, seperti itu ya? Siap. Jadi siapa namanya Joshua juga masih mengawal perjalanan mereka dari Magelang ke Jakarta. Jadi kalau misalnya ada rancangan plan A, pelecehan dan atau penodongan, masuk ke plan B, tembak-menembak, masuk ke plan berikutnya, kekerasan seksual atau pemerkosaan, itu tidak masuk akal karena tidak ada wanita yang ber-WhatsApp dia kepada keluarga si pemerkosa. Pastilah dia emosi. Tapi yang terjadi adalah abang kau ini baik banget. Jadi nggak mungkin ketika dikatakan melukai harkat dan martabat keluarga? Ya mungkin saja, yaitu harkat martabatnya Verdi Sambo dengan wanita lain itu. Karena kan keluarga dia juga itu toh, walaupun ilegal. Apa begitu sering, begitu aktif untuk memolisikan Ibu Verdi Sambo, Putri Chandrawati? Kenapa? Ibu Putri ini kan sudah beri kesempatan. Saya menawarkan diri untuk wawancara dengan dia. Saya mau mendengar curahan hatinya. Ya. Karena kenapa? Karena Bu Putri ini di dalam hati dan pikiran daripada Bapak Samuel maupun Ito Rosti, Ibu Putri ini orang baik. Sehingga saya berpikir bisa saja Ibu Putri ini orang baik tapi berada di lingkungan yang jahat. Nah, saya mau memisahkan Ibu Putri dari orang-orang jahat ini. Gimana logikanya? Jadi dengan dia nanti dikurung dia, Ya. dia akan ada kesempatan buat dia merenung. Supaya dia terpisah dari kegelapan. Karena gelap dengan terang tidak bisa bersatu. Nah di situ nanti dia akan merenung, dia akan berkata yang benar. Jadi sekarang Ibu Putri dugaannya dikelilingi oleh orang-orang gelap yang mempengaruhi dia. Betul. Dengan kemudian katakanlah ditahan, maka abang yakin bahwa akan disampaikan hal yang sebenarnya. Dan Betul. mungkin sekarang sangat mungkin Ibu Putri sangat trauma. Ya karena Ibu Putri ini kan dia perempuan ya. Dia perempuan, tentulah dia banyak pertimbangan. Masih ada anaknya yang kecil. Masih ada anaknya yang masih diurusin. Dan itu juga pembicaraan saya dengan kabar reskrim. Ya. Karena kan saya minta dijadikan tersangka dan ditahan. Bagaimana dengan anak-anaknya? Dia punya anak 4 kalau nggak salah ya. Betul. Saya bilang begini. Ya. Untuk kebaikan saya adopsi anaknya. Saya berjanji saya sekolahkan. Sampai sekolah yang paling tinggi yang dia mau. Abang kata, Dan saya punya kemampuan untuk itu, walaupun saya tidak kaya. Yang penting, Ibu Putri ini terbebas dari gurita kejahatan itu. Dan dia punya kebebasan untuk mengatakan sesuatu.